Halo Sobat Soja, ketemu gue dengan Zaki dan gue Kevin di Nguga Ngulik Google. Di episode ke-7 kali ini kita akan membahas musik yang lagi hype banget, membahas band yang lagi hype banget. Karena apa? Karena pengen datang ke Indonesia. Pasti udah Sobat Soja udah pada tahu ya kan? Coldplay. Buat kalian nih yang mau nonton konser ya kan, pasti beberapa dari kalian juga banyak yang FOMO ya kan, banyak yang cuma ngikut tren doang nih, kayaknya seru nih ngikut Coldplay nih, padahal nggak mau dengerin, padahal Coldplay nggak tahu. Buat story lo ya. Iya, buat gengsi doang, padahal mendingan tambah-tambahin ilmu, tambah-tambahin pengetahuan tentang Coldplay. Makanya kita mau bahas nih, biar lo juga bisa enjoy pas datang konsernya. Langsung aja di Google. So, yang pertama kita akan membahas anggotanya, Sob. Jadi Coldplay ini terdiri dari 4 anggota, Sob. Yang pertama ini vokalis utamanya Chris Martin. Terus ada Jonny Buckland sebagai gitaris utama, Guy Berryman sebagai bassis, kemudian ada Will Champion sebagai drummer dan multi-instrumentalis. Jadi, keempat anggota ini berasal dari Inggris dan membentuk band pada tahun 1996 di University of London. Anggotanya nih dari dulu hingga sekarang tetap konsisten banget nih Sob. Walaupun sempet nih si Will Champion di drummernya dipecat sama Chris Martin karena rekaman di awal karirnya kacau. Tapi karena ide-ide dan sangat berpengaruh bagi keputusan-keputusan yang ada di Coldplay, jadi Chris Martin mengajak lagi karena merasa kehilangan ya. Wah, Coldplay nggak bisa jalan nih kalau nggak ada si Will Champion ini ya kan. Akhirnya si Chris Martin ngajak lagi si Will Champion ke Coldplay. Nah, grup band ini juga keras banget soal narkoba, Sob. Jadi dia bakal ngeluarin anggotanya kalau ada yang ketahuan narkoba berat. Gokil. Kalau ringan nggak apa-apa? Nggak juga. Nggak tahu sih lebih tepatnya. Dan di dalam band ini juga ada aturan demokratis yang membuat mereka tetap konsisten hingga sekarang. Nah, kemudian nih Sob, band ini awalnya juga bernama Petromax. Ini juga bernama Pectorals. Kemudian berganti nama menjadi Starfish sebelum akhirnya mengambil nama menjadi yang sekarang dikenal nih sebagai Coldplay. Nah, Coldplay ini merilis album pertamanya adalah Parachutes pada Coldplay ini merilis album pertamanya adalah Parachutes pada tahun 2000 dan sukses besar di seluruh dunia dengan lagunya Yellow dan Trouble. Yellow tahu lah pasti lagunya ya. Tahu. Gimana? Nah, sebelum album Parachutes, Coldplay juga membuat single pertama dengan judul Don't Panic. Terus Coldplay juga menangkan 7 penghargaan Grammy Awards dan banyak juga penghargaan dari MTV, termasuk 8 penghargaan Video Music Awards dan 4 penghargaan dari EMA. Di balik prestasinya juga ada kontroversinya pastinya ya kan. Iya, senggol. Di mana pada tahun 2008 Coldplay dituduh menjiplak lagu If I Could Fly karya gitaris Oke, benar. Karya gitaris berbakat Joe Satriani di lagu mereka yang berjudul Viva La Vida. Tuduhan ini muncul setelah beberapa kesamaan ditemukan antara melodi dan beberapa bagian dari kedua lagu tersebut yang hampir sama. Namun Coldplay membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa lagu itu ya terinspirasi dari karya-karya seni yang pure karyanya Coldplay, bukan menjiplak lagu-lagu orang lain gitu. Dan Coldplay juga punya kontroversi lain dari band metal. Apa lagi? BMTH. Bring Me The Horizon. Karena cover album BMTH katanya dijiplak sama Coldplay. Kalau lihat juga nih albumnya Sempiternal dari BMTH kayak gini nih. Coba lihat bulat-bulatannya, bandingin sama Coldplay A Heart Full of Dream kayak gini. Mungkin Coldplay nggak lihat atau gimana ya kan? Nggak sengaja mirip ya kan? Bisa aja itu kalau positifnya. Kenapa itu jadi perbincangan panas? Karena pas di acara NM Awards tahun 2016, personel BMTH yaitu Oliver Sykes sebagai vokalis, dia tampil BMTH tampil di situ dan melakukan aksi panggung yang lumayan kaget untuk kita sebagai audiens, kaget melihat kalau si Oliver Sykes ngacak-ngacak dan nginjek
mejanya Coldplay. Di situ ada Chris Martin ya, semua personilnya lengkap di situ dan diacak-acak sampai mejanya pun jatuh, hancur lah. Nah, cuman Chris Martin hanya menganggap itu aksi panggung. Bahkan dalam satu wawancara pas ditanyain tanggapannya Chris Martin bilang siapa mereka? Gitu. BMTH apa sih wawancara juga maksudnya apa itu? Ya ketawa-tawa aja pas di Ketawa-tawa lucu ya. ketawa-tawa lucu maksudnya. Enggak kok kita nggak sengaja. It was no way a protest to Coldplay. Nah, kita balik lagi nih ke Coldplay-nya. Tadi kan udah bahas kontroversinya, kita balik lagi ke Coldplay. Nah, dari Coldplay sendiri tuh udah merilis beberapa album ya. Yang pertama itu ada Parasites di tahun Parachutes di tahun 2000, Ada A Root of Blood di tahun 2022. terus ada XNY di tahun 2005, Ada Viva La Vida or Death and All His Friends tahun 2008. terus ada Milo Shiloto itu di tahun 2011, Ada Ghost Stories di tahun 2014. ada A Head Full of Dreams di tahun 2015, Everyday Life di tahun 2019. Dan sama yang terakhir nih yang lagi dikonserin yaitu Music of the Spears Spears tahun 2021. Nah, album-album ini membuktikan kepawaian Coldplay dalam menciptakan lagu-lagu yang emosional, menyentuh hati, dan pastinya catchy, mudah diingat, mudah didengar. Pokoknya yang dengerin lagunya pasti langsung hafal ya kan. Betul. Apalagi buat sobat-sobat soja yang Mau konser. nanti mau ikutan konser Coldplay, lo harus tahu lagu-lagu ini nih. Siapa tahu dinyanyiin ya. Jadi siapa tahu dinyanyiin jadi setlist lu biar apa? Biar lu bisa ikutan nyanyi di sana ya kan. Biar bisa join lah ya. Biar bisa join, jangan cuma Ngeliatin lampunya. Jangan gitu-gitu lo apalin liriknya kalau bisa ya kan. Biar seru di sana. Apa aja Jak lagu-lagunya Jak. Nah, ini yang pertama nih ada The Scientist. Jadi ini menceritakan tentang penyesalan dan keinginan untuk mengubah masa lalu sob. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Terus ada lagu Viva La Vida menggambarkan perasaan kehilangan kekuasaan dan kehancuran kerajaan. Dan menurut gua nih lagu favorit dari Coldplay ya, Fix You. Pasti semua orang juga pada tahu. Banyak dinyanyi juga di kafe-kafe ya kan. Menggambarkan rasa sakit yang dirasakan ketika kehilangan seseorang yang dicinta. Aduh. Masih ada waktu juga buat ngapalin lirik ya. Coba tiga lagu itu lo cobain, lo dengerin ya kan. 3 Sobat bisa Soja buat ngapain minimal lah itu. minimal bisa lo nggak pelangap-pelongo ya kan. Iya, minimal The Scientist bro. Minimal Viva La Vida bro. Minimal maksimal pakai Fix You dong. Iya Senggol gitu. dong. Minimal apal dikit bro gitu. Nah, si Coldplay udah melakukan tour konsernya di setiap album barunya sob. Nah, Coldplay melakukan tour pertama kalinya di album pertama di Parasites di tahun Salah mulu. melakukan tour pertama kalinya di album pertama yaitu Parachutes di tahun 2000. Coldplay melakukan tour pertama kalinya di album pertama Parachute di tahun 2000 sampai 2001. Dan pada tahun 2016 sampai 2017 Coldplay melakukan turnya yang ke-7. Salah satunya di Asia di album A Head Full of Dreams. di Singapura, Filipina, Korea, Taiwan, Jepang, dan Indonesia. Ini menjadi tempat tour ya. Ya. Tapi ya sob ya nggak jadi ke Indonesia dikarenakan izinnya itu ternyata gagal. Nah, Karena apa? karena GBK sedang ada renovasi Tahun itu untuk Asian Games. Tahun Ya kan? itu, Kita pas jadi tahun tuan rumah. 2018. Ya kan? Usut punya usut nih sob, di tahun 2018 itu batalnya ke Indonesia juga karena Indonesia tidak peduli lingkungan. Dan tidak pro terhadap LGBT. Ini balik lagi nih ngomongin konser. Menurut gue ya, tanpa nyerang pihak manapun, sebelum ada K-pop yang kayak BTS, Blackpink dan lainnya, Coldplay ini pertama kali nih yang menyelenggarakan tour konser yang all out banget dari segi lightingnya, Lighting. videotron, kembang apinya, Iya, performance stage-nya, segala macamnya. Keren banget lah. Gila gitu. Nah, si Bang Kris juga interaktif banget sama penonton kalau di di konser-konsernya. Kayak salah satunya tuh ada, kalau lu pernah lihat,
ada penonton yang diajak naik main piano. Karena penonton itu udah nulis lah, gue bisa main piano nih gitu, soalnya bisa Let me up gitu. Bawain saintis kalau nggak salah. Di Gila, atas panggung. Lu gokil. bayangin lo, lu bisa main musik, anggap lu bisa main gitar, terus gue bisa mainin gitar lagu ini, terus lu diajak naik lu main gitar bareng Coldplay, gila sih. Langsung diceritain 7 turunan anjir tuh pasti. Kalau ingat, Iya. kalau ingat, ceritain gimana? For real? You really want to come on stage and play this song with me? And this song we like to send out love to the world, whether that's to Paris or to London or to wherever you might feel. How you doing, man? So you know where it starts, right? Oh shit! I may as well go home. I'm going home. I'll see you later. You do the concert. Let's go. Let's keep it together in Europe, all right? Let's go. Beautiful, man. Nah, kabar bahagianya nih. Kabar bahagia untuk kita semua. Coldplay hadir datang ke Indonesia. Masuk. Nah, kabar bahagia sob, di tahun ini 2023 ya, Coldplay resmi mengumumkan akan melakukan tour konser ke-8 dengan album Music of the Spears. Spears. Nggak bisa nyebutnya lo ya. Iya, betul sekali, yang akan datang ke Indonesia pada 15 November 2023 di GBK sob. Nah, karena udah tahu nih bakal fix, jangan sampai kehabisan lah buat tiketnya. Kalau bahasa sekarang tuh namanya war tiket di tanggal 17 sampai 19. Ya, hari ini kan sekarang terakhir nih. Hari ini 19 terakhir Mei yang nih. umum. Yang Sebelumnya kemarin udah tuh pre-sale buat BCA. Bisa cek langsung di www.coldplayinjakarta.com. Misalnya kalau udah dapet nih boleh mention kita kali ya. Boleh. Siapa tahu kita bisa bantu. bisa bantu. Itu ngapain? So, kita udah di ujung pembahasan nih. So, kita udah membahas anggotanya ya kan. Anggotanya, Sejarah band, terus album-albumnya juga. Lagunya udah dinyanyiin juga tadi sama lu ya kan, beberapa. Terus konsernya juga. Kan, dan beberapa kontroversi atau fakta menarik tentang apa ya. Jadi ya jangan lupa lah untuk ikut konsernya. Ikut konsernya, bukan jangan lupa sih, jangan dilewatin. Jangan dilewatin. Itu bener-bener lah. Kan cuma 1 hari ya kan. Dan ini adalah pertama kalinya di Indonesia. Dan bingung-bingungnya hari Rabu cuy. Iya, hari Rabu. Hari Rabu sob. Udah ngambil cuti harus dari sekarang. Betul. Harus ngambil sekarang biar nggak dadakan. Iya. Jadi semua kantor di Indonesia nih kayaknya udah ngambil hari cuti. Rabu tuh pada cuti bersama kayaknya. Iya, maksudnya di tanggal 15 November ya. Nah, semoga buat para sobat soja tercerahkan, termotivasi untuk makin ingin datang ke Coldplay. Biar nggak FOMO doang, bisa tahu ya. Biar nggak cuma gengsi Instastory, jadi kayak bisa nyanyi, bisa oh iya nih, ini band yang gue suka ternyata ya. Bener. Atau gimana? Mana tahu ya kan, sebelum masuk ke GBK ditanya dulu, coba siapa vokalisnya. Aduh. So thank you buat kalian yang udah nonton Google sampai akhir, ya thank you lo udah nonton sampai episode 7 kali ini. Iya. Buat sobat-sobat jangan lupa di subscribe, like, dan bagi kalian jangan lupa cek website kita di soulofjakarta.id supaya dapat info menarik dari kita nih. See you next time and bye bye.